Engkau membutuhkan renungan firman Tuhan setiap hari, supaya ketika engkau ada godaan, suara firman itu jauh lebih kuat daripada suara godaan itu. Saudaraku, apabila engkau mengalami kekosongan, engkau merasa tidak berarti dalam hidup ini, engkau melihat gelapnya masa depanmu, bahkan engkau tidak tertarik lagi untuk melanjutkan hidupmu, engkau merasa tidak berguna hidupmu, aku katakan padamu, saudaraku, ini adalah momen yang tepat untuk mati. Mati dari hidupmu yang lama, mati dari keinginan dagingmu, mati dari pemikiranmu. Mungkin selama ini engkau hanya mengejar apa keinginan dagingmu, apa yang kesukaanmu, apa yang menurut pikiranmu menguntungkan. Matilah dari kedaginganmu, dari pemikiranmu yang salah. Tetapi engkau menjadi ciptaan baru mulai saat ini, yaitu hidup yang baru, hidup dalam Roh Kudus berkemenangan, hidup yang mengejar perkenanan Allah, hidup yang mengejar apa rencana Allah di dalam hidupmu. Itulah menjadi kesukaanmu, itulah menjadi tujuan hidupmu. Tuhan akan melimpahkan sukacita dan damai sejahtera di dalam hatimu. Saudaraku, Roh Kudus adalah damai sejahtera itu sendiri. Roh Kudus adalah damai sejahtera yang melampaui akal pikiran. Ketika Roh Kudus itu menguasai hati dan pikiranmu, maka engkau hanya dapat terpesona, dapat terharu dengan damainya di dalam Tuhan. Sekalipun engkau sedang dalam masalah yang besar, engkau tetap bersuka cita, damai sejahtera melingkupi hatimu, saudaraku. Saudaraku, perkataanku ini benar adanya. Bukan aku sedang memotivasimu, bukan pula aku sedang menghiburmu. Saudaraku, mari kita lihat tokoh-tokoh dalam Alkitab yang hidupnya begitu berat, nyawanya terancam, namun sukacita dan damai sejahtera dalam dirinya tidak goyah oleh masalah itu. Kita belajar dari kehidupan Yusuf. Yusuf dibenci saudaranya, tapi Yusuf tidak membenci saudaranya. Yusuf dimasukkan ke sumur oleh saudaranya dan dijual oleh saudaranya. Tapi dia tidak kepahitan, dia tidak mengutuki, bahkan dia tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan keadaan. Dia tetap damai sejahtera karena Roh Kudus menghibur dia pada masa kesesakan itu. Dan setelah beberapa tahun Yusuf kemudian menjadi orang nomor 2 di kerajaan Mesir. Datanglah saudara-saudara Yusuf memohon bantuan makanan pada Yusuf. Yusuf mengampuni mereka, bahkan berkata pada saudara-saudaranya, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan." Saudaraku, kalau saat ini hidupmu sulit, engkau terpuruk, atau mungkin engkau disakiti keluargamu, disakiti pasanganmu, disakiti orang lain, atau mungkin hidupmu dibelenggu oleh dosa hingga engkau merasa tidak tertarik lagi untuk hidup. Ketika kita mencoba berjalan di dalam jalan Tuhan, permasalahan kita sudah pasti lebih berat. Itu sudah pasti. Tapi bukan masalahnya yang berat, saudaraku. Tapi ketika kita menahan kedagingan ini,
maka disitulah terjadi sebuah proses pembentukan dan pemurnian hatimu. Kadang engkau dikucilkan orang lain, terkadang kedaginganmu selalu bergelora untuk kembali pada dunia yang lama, yang terbelenggu lagi dengan dosa. Engkau tertarik kembali, engkau diajak temanmu kembali, tetapi engkau menolak. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Engkau membutuhkan renungan firman Tuhan setiap hari, supaya ketika engkau ada godaan, suara firman itu jauh lebih kuat daripada suara godaan itu. Ketika engkau menghadapi masalah, engkau memiliki firman yang kuat untuk menarikmu tetap di jalan yang benar. Renungkanlah firman Tuhan setiap hari, maka segala kebaikan Tuhan taruh di dalam hatimu. Responi dan lakukan. Segala kebaikan telah Tuhan taruh di dalam hatimu. Tugas kita sebagai ciptaan baru adalah latihlah dirimu untuk baca dan renungkan firman Tuhan setiap hari. Itu aja, titik. Tidak ada tugas kita yang lain. Tugas kita tidak perlu mengekang diri lepas dari dosa. Ketika kita dipenuhi renungan firman Tuhan setiap hari, kita lepas dengan damai sejahtera tanpa perlu kita mengekang diri. Terlepas dengan hati yang sukacita tanpa perlu kita merasa tersiksa dalam mengikut Tuhan, tersiksa dalam mengekang kedagingan.